Bible Study hari ini tentang kebangkitan masa depan. Jadi ini topik merupakan sebuah kelanjutan dari topik-topik yang sebelumnya dibahas oleh Pak Simon ya, kebangkitan masa lampau, kebangkitan masa kini, dan sekarang ini kita ada di kebangkitan masa depan. Oke, nah untuk mengerti tentang kebangkitan masa depan, saya rasa kita perlu membahas kembali dan mengerti secara kontekstual bagaimana Alkitab itu disusun. Jadi kita itu mengerti bahwa semua tanda-tanda dan nubuatan tentang akhir zaman itu ditulis bukan sekali, tapi ditulis merupakan sebuah seri dari kitab-kitab selama 2500 tahun lamanya yang melibatkan 35 pengarang buku itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat satu kesatuan Alkitab yang kita bisa baca hari ini itu merupakan wahyu-wahyu dari Tuhan. Nah, Alkitab itu sendiri terdiri dari rata-rata 2500 tahun ditulis ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dimulai dari penciptaan sampai akhir dari alam semesta dan bumi yang kita hidupi sekarang ini. Nah, tidak ada buku sejarah yang bisa disamakan dengan Alkitab tentunya, dan Alkitab sampai hari ini pun di bidang arkeologi itu masih dijadikan kitab otoritatif ya, walaupun ini sebuah kitab agama, tapi di bidang arkeologi itu selalu dijadikan kitab referensi untuk melihat tahun mana atau kejadian ini di tahun berapa, itu selalu dijadikan kitab referensi. Ini luar biasa sekali karena Alkitab itu sangat akurat mencatat sejarah. Nah, justru dari sejarah ini kita bisa lihat bahwa di Alkitab itu ada kira-kira 735 nubuatan yang sampai saat ini itu sudah digenapi sekitar 596. Jadi sekitar 81% dari semua nubuatan itu sudah digenapi. Jadi tidak menutup kemungkinan, bahkan sudah pasti bahwa sisa 20% itu juga bakal digenapi. Dan uniknya kita itu sekarang ada di masa depan dari point of view di mana Alkitab itu dulu ditulis. Jadi ketika penulis itu menulis Injil, ketika Yesaya menulis tentang penglihatan, ketika Daniel menulis tentang apa yang dia lihat dan apa yang Tuhan izinkan untuk dia lihat, kita itu sekarang ada di masa depan dan kita bisa melihat ke belakang nubuatan-nubuatan itu sebagian udah terjadi. Dan mungkin di Bible Study hari ini itu yang akan saya coba untuk sajikan kepada para peserta hari ini. Nah, tentang akhir zaman itu sesuatu yang saya selalu penasaran. Sekitar udah cukup lama saya pelajari dan saya pun nggak ngerti kenapa saya begitu penasaran tentang hal ini. Saya baca bolak-balik, tapi saya bersyukur banget Tuhan kasih saya izinkan untuk bisa membagikan ini hari ini di Bible Study, dan yang paling ajaibnya banyak orang yang mau denger juga gitu. Jadi untuk saya ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita bisa lihat dari perjalanan sejarah bahwa nubuatan itu sudah banyak yang terjadi dan kita yakin Alkitab itu 100% akurat. Nah, jadi kalau di Alkitab sendiri itu digambarkan Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai dua sosok. Pertama, awal-awal Tuhan Yesus digambarkan sebagai sosok domba yang menghapus dosa dunia. Tapi juga kadang kita dengar Tuhan itu adalah singa dari Yehuda, Lion of Judah, yang mengalahkan kuasa gelap. Nah, kedatangan Yesus yang kedua ini merupakan sebuah sosok itu yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh orang Farisi dan orang Yahudi saat pertama itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus, karena mereka itu menolak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama karena mengharapkan justru Tuhan Yesus yang datang kedua. Nah, di mana kedatangan Tuhan Yesus kedua itu adalah sebagai Mesias yang gagah perkasa yang diharapkan oleh bangsa Yahudi dan juga beberapa agama, dan juga agama adik sepupu kita itu juga. Kalau di kitab zaman akhirnya kedatangan yang dinamakan Imam Mahdi itu ya Tuhan Yesus, Nabi Isa. Ini unik. Jadi ketika saya punya teman-teman dari agama sepupu kita yang saya cintai, itu saya suka ngobrol sama mereka dan saya suka berdiskusi, dan ternyata kita mempunyai outline akhir zaman yang cukup mirip, dan kita sama-sama mengharapkan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi ini saya ulangin lagi, di mana kedatangan Yesus pertama adalah sebagai sosok yang rendah hati, melayani, mengorbankan jiwa, karena Tuhan Yesus perlu membereskan dulu masalah dosa dan mengalahkan kuasa gelap. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah sebagai Allah yang membawa pedang. Nah, di sini kita lihat ada pedang, ada kuda putih, itu ada Tuhan Yesus, itu adalah yang
Mesias gagah perkasa yang sudah dinubuatkan di kitab-kitab Perjanjian Lama, sehingga ketika awalnya orang Farisi dan orang Yahudi melihat Tuhan Yesus yang mengorbankan jiwanya, mereka kurang setuju, dan ketika saat itulah mereka memutuskan untuk menganggap Tuhan Yesus itu bukan Mesias yang asli dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi itu semua terjadi supaya kita bisa lepas dari kuasa dosa. Nah, jadi untuk tentang kebangkitan masa depan, itu nggak lepas kita itu harus mengerti beberapa kitab, dan salah satunya adalah kitab yang paling akhir, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu salah satu kitab yang paling menurut saya sulit untuk dibaca. Mungkin yang agak sulit juga kayak Keluaran dan Imamat itu agak ngantuk bacanya, tapi kalau Wahyu itu bingung. Karena di Wahyu itu banyak perumpamaan, banyak kata-kata, dan juga perumpamaan dan tempat-tempat yang mungkin kita nggak kenal ya. Nah, jadi intinya ini untuk kebangkitan masa depan ada beberapa kitab penting: Wahyu, Injil, di Matius dan di Markus, Matius 24-25, dan juga di kitab Daniel, Daniel 7, Daniel 9, dan Daniel 12 itu tentang nubuatan akhir zaman. Nah, Wahyu ini saya ada chart di sini kalau teman-teman bisa lihat. Jadi di pointer ini kita lihat bahwa kitab Wahyu itu ada 22 ayat, ada 22 chapter, di mana chapter pertama itu tentang penglihatan Yohanes yang terjadi saat itu. Dan setelah itu Tuhan itu memerintahkan Yohanes untuk mengirimkan surat ke 7 gereja. Nah, 7 gereja di Asia ini merupakan gereja fisik yang memang saat itu sudah ada di Asia Minor dan di daerah Turki yang sekarang ini ya. Nah, di 7 gereja itu Tuhan mengirimkan surat. Nah, ini bisa dibaca nanti, tapi ini topik yang berbeda. Saya harap Ko Jojo bisa membawakan satu topik tentang ini, karena waktu tur ke Israel itu Ko Jojo membawakan tentang 7 gereja ini langsung di tempat 7 gereja tersebut. Jadi di sana kita bisa lihat teguran Tuhan Yesus, teguran, juga pujian, dan juga perbaikan yang perlu dilakukan di 7 gereja. Nah, kalau kita baca kisah tentang 7 gereja satu persatu ya, jadi gereja Smyrna, gereja Philadelphia, apa yang mereka lakukan baik dan apa yang nggak baik, itu bisa sangat menggambarkan kondisi gereja kita di dunia saat ini. Nah, ini ajaib sekali. Jadi 7 gereja ini juga menggambarkan kondisi 7 gereja saat ini. Nah, lalu dari sana kita itu masuk ke Wahyu 4-18, dan itu menggambarkan kondisi akhir zaman dan murka Allah dan apa yang akan terjadi. Nah, di sini mulai ada hal-hal yang cukup membingungkan karena ada materai, ada sangkakala, dan juga ada cawan murka Allah. Nah, nanti habis ini saya jelasin bagaimana format ini secara gambaran besarnya, sehingga nanti next time kalau bisa baca Alkitab secara pribadi bisa pakai chart ini, itu jauh lebih mudah mengertinya. Nah, di antara Wahyu 4-18 itu juga banyak perumpamaan-perumpamaan seperti dua saksi, terus ada tentang ya dua saksi, terus tentang makhluk itu digambarkan dengan 7, tapi ini enggak keburu untuk dibahas di pelajaran hari ini ya. Nah, lalu di Wahyu 19 itu ada penggambaran tentang kebangkitan masa depan dan kedatangan Yesus kedua kali. Di Wahyu 20 itu membahas tentang kerajaan 1000 tahun, dan juga yang terakhir di Wahyu 21 dan 22 itu adalah akhir dari semua, di mana digambarkan surga dan bumi baru. Nah, jadi untuk mengerti di Wahyu yang tadi ya, Wahyu 4-18 itu ada, pertama itu ada materai sebelah sini, lalu ada sangkakala, dan ada cawan murka Allah. Nah, mesti diketahui bahwa kejadian-kejadian di akhir zaman itu memiliki susunan. Nah, susunan yang menurut saya terbaik ketika saya sudah analisa kitab-kitabnya adalah susunan dengan intermisi. Nah, jadi di materai ke-6 itu akan ada intermisi, dan itu merupakan kejadian dari sangkakala 1 sampai 6 ya, dan kita nggak ngomongin yang 7 ya, di mana di ke-6 ini juga ada intermisi, dan itu memulai cawan murka yang 1 sampai ke-6, di mana yang ke-7 itu adalah kejadian yang berbarengan, dan itu adalah akhir zaman. Nah, kita bisa lihat di sini saya bikin tabelnya. Jadi materai pertama itu penjajahan, peperangan, lalu kelaparan, terjadi inflasi, terus kelaparan dan peperangan, terus orang-orang Kristen itu dibunuh karena firman Allah. Ini materai yang pertama. Dan materai yang pertama itu mempengaruhi 1/4 dari
isi bumi. Lalu di sini muncullah sangkakala, di mana ini terjadi pohon terbakar dan mungkin ini kemungkinan besar karena perang ya. Kita lihat di sangkakala ini akhirnya adalah perang. Jadi semua ini merupakan sebuah seri kejadian yang disebabkan karena perang, dan di sangkakala itu sepertiga dari bumi itu sudah terpengaruh. Nah, lalu setelah ada 200 juta tentara ini muncullah cawan murka, dan dari cawan murka itu ada kejadian-kejadian yang juga merupakan susunan kejadian dari sangkakala ke-6 ini. Ada kejadian berikutnya. Nah, kalau kita bisa perhatikan ya, contohnya ya, di sangkakala yang ke-6 itu ada 200 juta tentara, dan di cawan murka yang ke-6 itu ada sungai Efrat, dan di sana ditulis sungai Efrat itu menjadi kering dan mengizinkan raja dari timur untuk datang melalui sungai tersebut yang sudah jadi kering. Nah, di mana akhir kesudahan itu ada gempa bumi, terus kerajaan Allah dinyatakan. Nah, kita bisa lihat susunannya kira-kira seperti ini. Dan yang uniknya ketika kita sudah mengerti kejadian-kejadian ini, walaupun Alkitab itu menuliskan seolah-olah ini satu kejadian dan kejadian lain yang dimulai dengan sebuah sangkakala, seolah-olah ada tujuan tertentu, tapi sebenarnya ini merupakan kejadian yang memiliki sebab akibat. Kita bisa lihat contohnya hari ini tuh banyak banget tikus di Australia misalnya. Tikus di Australia banyak banget, dan sampai petani-petani itu gagal panen dan tikus itu sampai di mana-mana. Nanti mungkin habis ini bisa Google masing-masing red pest di Australia. Nah, dan kejadian itu disebabkan karena kekeringan di tahun sebelumnya. Kita tahu tahun lalu itu Australia kekeringan, di mana ada api, dan itu memusnahkan banyak binatang-binatang besar, sehingga nggak ada binatang besar yang bisa memakan tikus-tikus itu, sehingga tikus ini sekarang jadi oversupply. Di kitab Keluaran, Tuhan sendiri pernah bilang hal yang sama, di mana bangsa Israel itu diperintahkan untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang waktu itu perang ya. Tapi Tuhan bilang jangan semua dimusnahkan, karena kalau dimusnahkan semua nanti jumlah binatang buas itu terlalu banyak dan nggak ada yang ngontrol. Dan ini kejadian yang sama, di mana tidak ada binatang-binatang besar yang memakan tikus itu, sehingga tikus itu jadi hama. Dan kita bisa lihat sebenarnya ketika saya lihat kejadian itu, saya baru sadar, oh ternyata ini kejadian susunan ya. Nah, jadi nanti di bawah kita bisa lihat lebih jelas kenapa semua kejadian ini merupakan susunan dari kejadian sebelumnya, sebuah seri. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya bener nggak sih nubuatan-nubuatan yang terjadi itu. Nah, kita bisa lihat di sini sungai Efrat itu dari tahun 2006 sampai 2019 itu sudah mulai turun level airnya, ya, bisa kering. Dan kejadian ini tuh karena ulah manusia, karena di sebelah utara dari sungai Efrat itu dibangun bendungan besar. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali di mana sungai ini suatu hari jadi kering karena bendungannya dibangun untuk menghasilkan listrik dan juga untuk menjaga agrikultur di negara yang lebih stabil di sebelah utara, dan ini akan menimbulkan peperangan. Nah, jadi nubuatan Alkitab itu makin saya baca dan makin saya pelajari dan makin kita mendekati ke tahun, karena ya tahun bertambahnya manusia di bumi itu mendekati ke akhir zaman, otomatis itu semua yang dituliskan di Alkitab itu makin make sense ya. Ini memang faktanya seperti itu. Dan kedua, kita bisa lihat di Wahyu 9 ayat 15 sampai 17, biar saya baca di sini ya. Dan jumlah tentara itu adalah 20.000 laksa pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Nah, Wahyu 9 ayat 15 sampai 17 ini merupakan penglihatan Yohanes ketika malaikat itu memperlihatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan uniknya dari penglihatan itu, kita bisa lihat di sini, ini adalah chart populasi dunia ya. Ini chart populasi dunia dari zaman dulu sampai sekarang, di mana sekarang kita ada 7 miliar orang. Oke, kalau kita bisa lihat dari data survei, ini saya cek sendiri data survei dari data survei dunia ya. Jadi di abad pertama, di mana Yohanes itu melihat penglihatan tersebut, populasi dunia saat itu tuh cuma 200 juta. Rata-rata ya 300 juta sampai 188, berarti kita anggap 250 juta. Nah, berarti yang Yohanes katakan saat itu di Wahyu 9 bahwa dia melihat ini ayatnya ada 20.000 laksa pasukan berkuda, yaitu adalah 200 juta. Itu sebuah statement yang mungkin saat itu kalau ditulis
ya dan dibaca itu nggak make sense. Karena kalau kita bilang itu 200 juta adalah semuanya tentara, saat itu seperti kita ngomong bahwa setiap orang di sekeliling kita itu semuanya tentara. Kan nggak mungkin. Kita tahu tentara sendiri dibandingkan dengan populasi Indonesia misalnya, contohnya itu hanya 5%. 5% atau 3-4% dari populasi Indonesia itu isinya TNI dan tentara. Jadi saat itu Yohanes kalau bilang 200 juta tentara, saya lihat di masa depan, itu berarti setiap populasi itu tentara, sedangkan nggak mungkin karena Yohanes sendiri aja bukan tentara, rasul-rasul saat itu bukan tentara, dan pedagang-pedagang saat itu pun bukan tentara. Nah jadi tulisan ini itu sebenarnya tulisan yang sangat aneh, tapi cuman Tuhan yang tahu bahwa suatu hari dunia itu akan mencapai 7 miliar orang, di mana 3% dari 7 miliar itu 200 juta, dan sangat memungkinkan jika beberapa negara bergabung saja. Sekarang kita udah bisa lihat 200 juta tentara itu sesuatu yang sangat memungkinkan, dan ajaib sekali di mana Alkitab itu sudah bisa menuliskan hal ini dari jauh-jauh hari. Dan di sini ditulis di Wahyu 9 ayat 17, tapi ini spekulasi ya, ini belum tentu akurat. Saat itu Yohanes itu belum melihat apa yang kita lihat hari ini, tangki canggih, bukan tank, namanya tank baja ya, tank baja canggih. Tapi kalau dilihat-lihat tank baja ini ya mungkin ada kemiripannya dengan muka singa. Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya semua tanda-tanda ini dikasih sama Tuhan, tanda-tanda akhir zaman kepada umat Kristen itu bukan untuk nakut-nakutin. Walaupun saya baca dan itu takut, saya juga pernah tanya Tuhan, Tuhan kalau akhir zaman kayak gini, kok saya dikasih anak ketiga? Karena saya waktu itu lihat anak saya masih kecil, saya udah mikir wah kalau ntar ada perang ada apa saya mesti gendong-gendong 3 anak kan repot. Tapi Tuhan waktu itu kasih saya Tuhan ngomong ke saya, jangan khawatir, aku itu akan bersamamu sampai akhir zaman. Dan itu ada ada ayatnya. Tapi dia bilang tugas kita sebagai anak Tuhan itu harus mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Itu yang Tuhan kita minta, dan kita yakin Tuhan akan bersama kita sampai akhir zaman. Nah, untuk mengerti tanda-tanda akhir zaman, mari kita baca Alkitab dan buka di Matius 24 ya. Nah, ini yang saya jelaskan nanti kenapa ini semua sebenarnya nyusun. Kita ambil itu dulu. Matius 24 ya. Semua buka Alkitabnya, saya bacain. Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwas-awaslah jika kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Oke, di bahasa aslinya ini ras akan bangkit melawan ras ya, bangsa-bangsa. Kerajaan melawan kerajaan, ini negara lawan negara, akan ada kelaparan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa-bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, nah dari ayat ini kita lihat ada beberapa hal. Dari pertama ya 24 ayat 2. Nah itu 24 ayat 2, Matius 24 ayat 2 itu sudah terjadi. Ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah, Tuhan Yesus, kamu lihat semuanya ini, aku berkata kepadamu tidak satu batu pun
akan terletak di atas batu lain, artinya bangunan itu akan hancur. Dan kita tahu bahwa di tahun 70 itu terjadi peperangan Roma yang menyerang Yerusalem, karena saat itu Yerusalem ada sebuah demonstrasi yang menyebabkan bait Allah itu hancur. Dan kita bisa lihat hari ini orang-orang Israel itu kalau mau berdoa ke bait Allah hanya bisa masuk dari tembok ratapan karena bait Allahnya udah nggak ada. Makanya kita lihat bait Allah yang sekarang itu adanya di atasnya Masjid Al-Aqsa yang kuning, yang baru-baru ini kita lihat banyak sekali di berita, dan itu merupakan zona konflik antara Israel dan Gaza. Jadi Matius 24 ayat 2 ini udah terjadi ya. Jadi ketika Tuhan Yesus duduk dari bukit itu dan mengatakan kepada murid-muridnya. Oke, nah untuk yang ayat berikutnya kita bisa lihat di chart ini sangat menarik banget. Jadi setelah saya baca dan beberapa lama itu saya pelajari kitab Wahyu, jadi ternyata materai dari 1 sampai 7 itu ada penjelasannya, dan penjelasannya itu luar biasa sekali, ada juga di Alkitab di Matius 24. Nah, jadi kita bahas dari pertama ini yang saya baca tadi, kepalsuan agama. Di Wahyu 6 ayat 1 sampai 2, kuda putihnya itu datang pakai panah, sedangkan kita tahu Tuhan Yesus itu datangnya pakai pedang. Nah, jadi ini adalah Mesias palsu, dan di Matius 24 ayat 4 bilang banyak orang yang akan datang memakai namaku. Dan ini sebuah tren yang saya lihat sudah terjadi waktu perjalanan saya ke Dubai waktu itu, karena saya bekerja sebagai seorang sales. Mereka itu libur hari Jumat, dan waktu hari Jumat libur saya itu menyempatkan waktu datang ke sebuah perkumpulan, dan di perkumpulan itu mereka buka Alkitab, tapi gurunya orang Hindu, bayangin. Jadi saat itu mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah uh, seorang master yang sudah berhasil membuka dirinya dan masuk ke surga karena dia sudah berhasil menyempurnakan dirinya. Dan melalui kitab-kitab di kitab Injil, mereka tuh mengajarkan bahwa dia, si guru tersebut, adalah master yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus berikutnya untuk membuka kita sebagai murid-muridnya atau orang saat itu untuk percaya kepada dia sehingga juga bisa masuk ke surga seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi ini ada Mesias palsu yang menamakan dirinya setara dengan Tuhan Yesus, bahkan dia bisa membawa murid-muridnya itu untuk masuk surga kalau kita itu ngomong namanya dia, dan ini agama Hindu loh, dan dia pakai Alkitab. Nah, ini saya saksikan sendiri. Jadi ini sudah mulai ada trennya, dan mungkin nanti ini menjadi sebuah akumulasi kejadian yang berakhir di antikris. Nah, di materai kedua, kitab Wahyu bilang itu akan ada peperangan, ya, ada kuda yang berikutnya yang dibilang kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Dan di Matius 24 ayat 6, Tuhan juga bilang bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, kita tahu sendiri, nah di kitab aslinya itu bahasa aslinya bangsa itu ras. Sekarang itu hal yang berkaitan dengan ras itu makin sangat sensitif. Waktu awal virus corona muncul, kita bilang itu virus Cina. Sekarang di India ada mutasinya, kita bilang itu virus India. Dan kita lihat dari semua masalah virus ini, seberapa efektif dan seberapa aktif manusia itu mencoba mempersatukan, yang terjadi hanyalah perpecahan. Kita bisa lihat di mana di Amerika itu mulai ada penyerangan terhadap etnis-etnis dari Asia karena mereka menganggap, oh, virus ini disebabkan oleh orang Asia. Jadi Alkitab itu selalu benar. Alkitab bilang suatu hari ya bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa, dan kita mau lihat seberapa manusia mencoba bersatu melalui WTO, melalui G20, melalui WHO, World Health Organization. Mereka mencoba untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Akhirnya yang terjadi hanya perpecahan. Nah, terus di materai ketiga itu akan terjadi kelaparan. Di Matius 24 ayat 7 itu juga bilang terjadi kelaparan. Di materai keempat itu bilang ada binatang buas. Di Matius 24 ayat 7 ini juga bilang tentang kelaparan dan binatang buas. Dan ini merupakan sebuah seri yang saya bilang di mana ada kelaparan, binatang itu juga nggak ada makanan, dia mulai keluar dari hutan, dan akhirnya merupakan bagian dari seri kejadian yang buruk. Nah, terus udahnya di materai kelima itu ada penderitaan pengikut Kristus. Di Matius 24 ayat 8 seperti yang saya tadi bacakan, bahwa akan diserahkan supaya disiksa dan dibunuh dan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Sebagai orang Kristen, saya itu merasa kadang kita itu juga harus hati-hati
ketika kita menginjili orang, ketika kita mencoba mengungkapkan iman yang ada di hati kita. Dan ini sesuatu yang betul. Nah, terus materai ke-6 itu ada tanda-tanda di surga. Nah, di sini kita lanjut baca ke Matius 29, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa langit-langit akan goncang. Nah, di materai ke-7 itu kedatangan Kristus. Nah, di Matius 24 ayat 31 saya baca, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan banyak orang pilihannya dari keempat penjuru dan ujung langit dan satu ke ujung lainnya. Nah, di materai ke-7 itu yang terakhir seperti chart yang sebelumnya saya tunjukkan. Nah, jadi di sini ternyata susunan dari Matius 24 itu mempunyai paralel yang sama dengan susunan materai yang ada di Wahyu 6. Nah, jadi sekarang kita udah nggak usah bingung lagi baca ini tuh kejadiannya apa, karena di Matius 24 Tuhan itu menjelaskan susunan kejadian dan tanda-tanda ini supaya kita sebagai orang Kristen itu uh, aware dan juga kita itu berjaga-jaga. Nah, kita lihat apakah sebenarnya nubuatan itu benar. Di Markus 13 ayat 8 dan juga di Matius 24 tadi bilang bakal ada peperangan. Nah, kita lihat dari chart ini jumlah konflik di dunia ya dari tahun 1950 sampai 2018. Seperti saya bilang tadi, sebagaimanapun manusia mencoba untuk mendamaikan dunia, yang terjadi itu hanya konflik dan kita bisa lihat nih jumlah konflik per tahun itu makin lama makin naik. Nah, jadi kembali lagi di sini Alkitab itu selalu benar, luar biasa sekali. Dan tapi kita nggak usah takut kalau di Markus 13 ayat 8 Tuhan itu bilang ini adalah sebuah sakit, tapi sakitnya itu sakit melahirkan. Nah, bagi ibu-ibu di sini yang pernah melahirkan, saya nggak pernah melahirkan jadi saya nggak tahu. Cuman saya dengar bahwa kontraksi itu kan makin lama makin kuat dan sakitnya itu makin 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 sakit ya, dan eskalasi dari sebuah nah sebelah kanan ini kontraksi dan rasa sakit itu sama dengan eskalasi yang Tuhan bilang, yang sebelah kiri gempa bumi, yang ini konflik perang. Nah, jadi ini chartnya sangat mirip. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa eskalasi ini seperti kontraksi. Jadi kontraksinya makin sering, rasa sakitnya makin sakit. Dan begitu juga dengan kejadian gempa bumi dan peperangan yang akan kita lihat di bumi ini itu akan seperti itu. Nah, tapi kita nggak usah khawatir karena sakit ini bukan sakit kematian, ya. Yang Tuhan bilang ini sakit melahirkan, di mana kalau melahirkan, ketika si ibu ini melahirkan setelah kontraksi yang ada adalah rasa bahagia melihat bayi hidup baru yang lahir. Nah, ini sama. Jadi ketika kita itu Tuhan bilang bahwa kejadian semua ini adalah sakit melahirkan, nanti akan melahirkan dan di saat melahirkan itu Tuhan Yesus akan datang dan melahirkan bumi dan surga baru dan melahirkan pengharapan yang selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita betul-betul harapkan. Nah, jadi kita jangan khawatir, ini semua sudah sesuai rencana Tuhan, ini semua sesuai dengan nubuatan Tuhan dan kita dalam perlindungan Tuhan 100%. Amin. Nah, di Lukas 21 ayat 11 itu juga ada ayat tentang akhir zaman, itu juga dibahas di Matius 24, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti yang saya sudah kasih lihat di chart sebelumnya, bencana kelaparan, bermacam-macam penyakit di berbagai tempat dan muncul juga peristiwa-peristiwa mengerikan dan tanda-tanda besar dari langit seperti yang kita semua tahu, kita sekarang sedang mengalami sebuah pandemi yang besar. Jadi kita lihat dunia sendiri sebenarnya makin canggih dalam segi pendeteksi penyakit. Seperti kita lihat tadi kesaksian Bu Vivi, zaman dulu itu orang kalau sakit cuma bilang pegel-pegel, zaman sekarang bisa di-scan dan kita tahu penyakitnya apa. Tapi kita lihat sebagaimanapun manusia mencoba secara teknologi untuk memberantas penyakit, Alkitab bilang suatu hari seluruh dunia itu akan sakit yang secara masif dan itu sudah terjadi sekarang dan ini akan terjadi lagi. Oke. Nah, ini adalah bagian terakhir dari materai, materai ketujuh ya, di mana akan bilang kedatangan anak Allah dan ini ada uniknya, ini saya baca Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan dengan imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia.
dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, yang unik dari ayat ini adalah yang saya highlight, setiap mata akan melihat dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Caranya gimana? Ya dulu waktu saya baca ayat ini, saya tuh bingung, ini bakal gimana caranya kok setiap mata akan melihat dia. Jadi apakah ini bahasa literal atau sebuah perumpamaan? Tapi kita tahu hari ini semua orang udah pegang handphone, ya. Dan 2 tahun lalu itu adalah puncak dari distribusi handphone dunia, di mana jumlah produksi handphone itu sudah sama dengan jumlah populasi di bumi. Jadi penambahan penjualan handphone itu bukan karena ada populasi di dunia yang belum pegang handphone, tetapi karena memang orang itu paling ganti handphone baru. Nah, jadi di sana itu ada prediksi dari Samsung bahwa profit mereka akan turun karena jumlah orang yang akan beli handphone baru karena mereka nggak punya handphone itu sudah mencapai batas. Dan kita tahu sekarang semua handphone itu ada Twitter, ada hashtag, ada TikTok, ada Instagram. Nah, jadi yang ditulis Wahyu 1 ayat 6 ini merupakan suatu retailer yang mungkin saja bisa terjadi dan mungkin saja bisa diartikan sebagai di mana semua mata itu bisa melihat kejadian tersebut melalui layar handphonenya. Nah, luar biasa sekali. Jadi banyak hal-hal yang ketika Yohanes tulis di abad pertama nggak make sense, sekarang itu jadi sangat-sangat jelas dan kita bisa alami. Nah, kedua, dan yang uniknya lagi nih ada ayat berikutnya di Daniel 12. Jadi kalau kita mau mengerti akhir zaman, kitab Daniel juga kitab yang harus dibaca. Di sana ditulis akan tetapi kamu Daniel 12 itu menjelaskan tentang kejadian di akhir zaman ya. Ini kalau saya nggak baca semua ayatnya, tapi kita baca ayat 4. Akan tetapi kamu Daniel sembunyikanlah firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang yang akan pergi ke sana sini, pengetahuan akan bertambah banyak. Nah, ini ayat terakhir nih. Banyak orang yang akan pergi ke sana sini. Saat Daniel menulis kitab ini, alat travel itu hanya kuda. Ya, jadi kalau ngomongin banyak orang akan pergi sana sini, kuda aja saat itu sangat mahal. Tetapi sekarang kita ada public transport dan orang itu bisa pergi ke sana sini dan pengetahuan akan bertambah banyak. Sekarang kita ada di information age di mana pengetahuan itu bertambah banyak dan kita itu bukan ngomongin lagi USB megabyte, gigabyte, tapi jumlah server itu adanya zettabyte. Ya, pengetahuan itu bertambah banyak. Sekarang kita bisa akses informasi apapun. Sekarang kita mau buka bisnis apapun, kita tinggal YouTube untuk mempelajari bisnis model dan format bisnisnya dan membuka bisnis itu. Pilihan itu sangat luas. Nah, jadi Daniel sudah menuliskan ayat ini dari dulu, ini luar biasa sekali. Nah, di Wahyu 20 itu tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun. Nah, untuk mengerti kerajaan 1000 tahun, kita itu masuk ke teologi yang bernama eskatologi. Nah, eskatologi itu apa? Eskatologi itu pelajaran tentang akhir zaman. Dan di sini sangat penting sekali saya mau sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa eskatologi walaupun didebatkan oleh banyak orang itu bukan sesuatu yang harus memecahkan umat-umat Kristen. Karena dari kejadian eskatologi ini hanya satu hal yang pasti adalah kerajaan 1000 tahun, surga baru, dunia baru, penghakiman, dan juga bahwa Tuhan Yesus akan datang. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan akhir zaman, itu bisa Google nanti An Evening of Eschatology, itu ada perdebatan 2 jam. Yang ingin saya ambil dari sini adalah ini 4 orang ini adalah orang yang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, mereka itu profesor, penulis buku, tapi mereka itu semua punya pandangan yang berbeda tentang akhir zaman. Nah, jadi saya ingat ini ketika Pak Simon bilang bahwa pandangan tentang akhir zaman itu cukup tahu, cukup mengerti, tapi nggak usah didebatin karena ini sesuatu yang belum terjadi. Nah, ada 3 pandangan major tentang akhir zaman: premilenialisme, amilenialisme, dan postmilenialisme. Oke, milenial itu adalah kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan 1000 tahun yang ini. Jadi mereka memiliki point of view milenialisme itu dari kedatangan Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus datang? Sebelum kerajaan 1000 tahun,
tidak ada kerajaan 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun itu bersifat harfiah atau post milenialisme setelah 1000 tahun ya kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita membahas tentang istilah-istilah ini, ada beberapa hal yang kita harus mengerti dulu. Jadi sehingga nanti ketika di bawah saya tunjukin flowchartnya, teman-teman di sini bisa ngerti. Pertama, masa sukar. Masa sukar itu yang dibahas tadi, tribulation, masa sukar di Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Terus udahnya lamanya masa sukar. Walaupun orang bilang masa sukar itu 7 tahun, sebenarnya Alkitab itu tulis masa sukar itu 7 tahun, ada 3,5 tahun damai dan 3,5 tahun masa sukar, di mana Tuhan bilang waktunya itu Tuhan pendekin, ya. Nah di sini ada waktu-waktunya kenapa kita tahu 3,5 tahun, karena di Daniel itu ada tulisan setengah kali 7 masa, 1 masa plus 2 masa adalah setengah masa adalah 3,5 tahun, 42 bulan ada 12 kali 3 bulan plus 6 bulan, 1260 hari. Nah ini sangat jelas. Lalu ada 666. 666 itu antikris. Ini yang semua orang selalu takut. Oh, vaksin itu antikris bukan, barcode itu antikris bukan. Dulu juga ada yang jumlah-jumlahin itu presiden ini antikris bukan. Nah, yang sudah jelas-jelas 666 dan yang sudah terjadi itu Kaisar Nero. Kaisar Nero itu memang mempunyai angka yang kalau dijumlahin jumlahnya 666 dan Yohanes saat itu memang sedang ngomongin Kaisar Nero, tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga merupakan sebuah nubuatan, ada lagi sosok seorang Kaisar Nero yang akan lahir di masa depan, yang akan menjadi penguasa bumi sebelum Tuhan Yesus akhirnya datang. Nah, terus ada Wahyu 20, di sini sangat penting dan ini yang selalu menjadi perdebatan para profesor. Kerajaan 1000 tahun, karena di sini ada kejadian di mana iblis itu diikat, udah 1000 tahun iblis itu dilepaskan, lalu terjadilah peperangan. Nah, jadi para profesor itu sering memperdebatkan sebenarnya perang ini kapan terjadinya, setelah Tuhan Yesus datang atau sebelum, ya. Dan yang terakhir puncak dari akhir zaman itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ini sangat penting. Kalau kedatangan Tuhan Yesus itu setelah milenium, itu namanya post milenial. Nah, kedatangan Tuhan Yesus sebelum milenium itu pre milenial. Kalau orang yang tidak percaya adanya kerajaan milenium itu amilenial, dan inilah perdebatan yang tentang doktrinal yang suka terjadi di internet. Kalau kita lihat, oh pendeta ini pemandangannya gini, oh pendeta ini bilang, oh nggak ada pengangkatan, oh yang ini bilang nanti kerajaan 1000 tahun, setelah itu ada peperangan. Nah jadi kita nggak perlu bingung lagi, karena abis ini saya bakal kasih chartnya, dan juga kita bisa lihat setelah kita teliti, sebenarnya debat-debat gini itu sangat nggak perlu. Kita cukup tahu, kita cukup ngerti, dan juga kita cukup berharap, dan juga kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus akan datang. Nah, kita mulai sekarang dari premilenialisme, oke? Nah, apa itu premilenialisme? Kalau kita lihat di flowchart di sini, kita mulai dari ketika Tuhan Yesus dilahirkan ya. Jadi pertama Tuhan Yesus itu dilahirkan, lalu Tuhan Yesus itu disalib, oke? Dan kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Lalu penyebaran kerajaan Allah itu dimulai melalui Roh Kudus. Nah, setelah itu ada pengangkatan. Nah, ini untuk beberapa denominasi yang percaya tentang pengangkatan sebelum masa sukar. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya nggak begitu setuju dengan pandangan ini, karena kita yakin Tuhan Yesus pun menderita di kayu salib. Jadi nggak mungkin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu istilahnya dininabobokan dengan pengangkatan sebelum masa sukar. Tapi ini kembali lagi, ini adalah perdebatan para teolog yang sebenarnya nggak ada habisnya. Nah, lalu Tuhan itu akan datang dan kerajaan orang-orang kudus dibangkitkan, dan milenium itu terjadi setelah masa sukar. Oke. Dan setelah masa kepemerintahan si antikris 666 tadi. Oke. Lalu setelah itu kerajaan 1000 tahun itu berlangsung, lalu iblis itu dilepaskan di akhir untuk istilahnya menghasut orang-orang yang saat itu sudah hidup di kerajaan 1000 tahun. Setelah itu baru kesudahan berakhir, dan surga baru dan bumi baru dinyatakan. Jadi kalau di premilenialisme, kerajaan 1000 tahun dan surga dan bumi baru itu merupakan event yang berbeda. Oke. Nah, kita lihat amilenialisme. Amilenialisme adalah grup para teolog yang tidak percaya adanya 1000 tahun. Jadi milenium itu secara harafiah
dan bukan kejadian secara literal. Mereka nggak percaya akan adanya 1.000 tahun. 1.000 tahun itu sifatnya hanya simbolis atau berarti sebuah waktu yang sangat lama atau sebuah waktu kepemerintahan Kristus. Oke, nah jadi kalau untuk amilenial, Wahyu 20 ayat 1-3 di mana dia tulis iblis itu diikat, ya, dan itu merupakan kejadian saat Yesus disalib. Dan ini ada benernya juga, karena ketika kita tahu beberapa pendeta yang melakukan doa pelepasan, mereka selalu bilang ikat iblis itu dalam nama Yesus. Nah, jadi ketika bilang Tuhan mengikat iblis itu sudah terjadi ketika Tuhan Yesus disalib, dan milenium adalah kerajaan Kristus di mana Tuhan itu bilang kerajaan Allah itu sudah dekat, bahkan kerajaan Allah itu sudah di sini. Nah, dan itulah ayat-ayat yang mereka pakai untuk bilang bahwa era Kristen itu adalah kerajaan 1.000 tahun. Nah, amilenial percaya Tuhan itu bisa datang kapan saja. Mereka nggak percaya ke pengangkatan, dan mereka percaya bahwa kebangkitan orang benar dan penghakiman terakhir itu kejadian yang di saat yang bersama, dan setelah itu baru ada surga dan bumi baru. Oke, pandangan yang terakhir yang nggak berapa populer, tapi beberapa profesor senior itu percaya adalah post milenial. Nah, post milenial itu adalah kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi setelah kerajaan 1.000 tahun. Nah, di post milenial mereka membagi pandangan itu ke dua masa, di mana masa perjanjian lama dan masa gereja baru, di mana mereka percaya di masa milenium itu dunia itu akan menjadi makin baik karena dengan menyebarnya firman Tuhan, maka idealisme dari millennial kingdom itu akan tercapai, di mana ini akan diakhiri dengan kejadian di Wahyu 20. Oke. Mereka juga tidak percaya pengangkatan, mereka percayanya mirip-mirip sama milenial. Cuman yang uniknya itu mereka percaya kejadian Matius 24 itu udah terjadi di abad 70. Oke, nah ini bedanya, dan setelah itu baru akan ada penghakiman dan surga dan bumi baru. Oke, nah ini saya lihat Wahyu 20 ini tentang pengikatan setan, Gog dan Magog itu sudah terjadi di abad ke-70. Matius 24 itu terjadi di abad 60 sampai 70. Oke, masa sukar, lalu iblis dilepaskan lagi di sini, dan setelah itu beres. Jadi post milenial percaya 666 itu sudah terjadi dan orang tersebut adalah Kaisar Nero. Nah, dari semua ini makanya kita bisa lihat bahwa kita mau percaya versi manapun, yang pasti itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi dari semua ini saya pengen kita ada sesuatu yang bisa kita ambil adalah Yerusalem baru. Nah, karena semua itu berakhir di kerajaan milenium dengan Yerusalem baru, saya pengen membagikan sesuatu yang sangat unik yang saya temukan kira-kira 3 tahun lalu, dan ini yang membuat saya sangat menyukai Alkitab, karena Alkitab itu sesuatu yang bisa diperiksa dan sesuatu yang real. Oke, di Wahyu 21 ayat 19 ayat 20 itu ada ayat tentang Yerusalem baru dan ada fondasi ya. Kalau kita lihat, kita mundur lagi ke Nah ini adalah Yerusalem baru yang digambarkan di Alkitab. Kita bisa lihat di sini ada pelangi ya. Pelangi, dan semua warna pelangi ini dipancarkan melalui cahaya yang ada di Yerusalem baru. Oke, kita lihat ayatnya di sini di Wahyu 20 1 ayat 19 ayat 20. Ini ada batu-batu disebut. Kalau kita baca dan nggak ngerti, waktu itu pun saya nggak ngerti, ini cuma nama batu-batu biasa. Tapi setelah saya research lebih dalam, ternyata ini batu-batu khusus. Nah, jadi kenapa ini batu-batu khusus? Ini sangat menarik sekali. Jadi di dunia ini ada dua macam batu, isotropik dan anisotropik. Itu merupakan penyusunan molekul. Kalau kita lihat ini bukan batu-batu berharga. Batu-batu berharga di dunia ini adalah emas, zamrud, ruby, sama berlian ya. Nah, tapi ketika batu-batu ini 12 batu ya, 12 batu yang ada di Yerusalem baru itu kita pantulkan dengan cahaya cross polarisasi. Cross polarisasi itu baru ada di abad ini. Cross polarisasi itu menghasilkan cahaya murni, dan kita tahu sendiri bahwa Allah itu cahaya. Allah itu cahaya murni. Ya, jadi ketika polarisasi itu terjadi dan dua cahaya itu dibentuk seperti salib, ini akan terjadi
batu-batu ini akan keluar memantulkan cahaya seperti pelangi, ya. Dan ini hanya terjadi di 12 batu yang ada di fondasi Yerusalem. Nah, kalau batu-batu yang kita pilih adalah bukan batu-batu yang ditulis di sana, misal kita pilih berlian dan batu-batu rubi dan lain, itu akan terjadi hanya warna hitam. Nah, jadi bukan kebetulan ketika Tuhan bilang di 1 Yohanes ayat 1 dan 5 bahwa Tuhan adalah cahaya yang murni dan di dalam Tuhan itu tidak ada kegelapan. Dan di slide sebelumnya saya bahas bahwa cross polarisasi teknologi yang dipakai oleh saintis saat ini itu menghasilkan cahaya murni, dan bukan kebetulan ketika Wahyu itu memilih 12 batu fondasi dan ini merupakan batu fondasi yang menghasilkan pantulan cahaya yang seperti dideskripsikan di kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Alkitab selalu akurat menyampaikan segalanya. Di akhir, ini udah akhir dari slide saya, jadi yang kita ingin ambil dari semua ini adalah kita nggak usah takut, kita harus memiliki pengharapan kepada Kristus, dan melalui pelajaran ini ya saya harap teman-teman di sini bisa semakin yakin bahwa kerajaan 1000 tahun itu kerajaan ritelar yang Tuhan akan dirikan, ya. Sekian pengajaran dari saya. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin. Thank you. Terima kasih Bro Ian untuk pengajarannya. Kita sekarang akan ke Q&A. Hanya ada satu pertanyaan, hanya satu sampai saat ini ya. Pak, apakah penyakit corona ini termasuk 3,5 tahun kesukaran? Lalu apa tanggapan Bapak tentang prediksi tsunami Jawa Timur? Terima kasih. Menurut saya corona ini belum ya, mungkin nanti masih ada. Jadi memang ada beberapa pandangan, ada juga yang tukang hitung-hitung itu, ada yang waktu itu ada beberapa teolog yang hitung-hitung bahwa akhir zaman itu di tahun 2028. Ya intinya sih apakah awal dari kesukaran? Ya seperti yang diucapkan tadi bahwa semua ini seperti sakit melahirkan, jadi kontraksi. Jadi mau nggak mau apa yang kita lihat dari corona mungkin nanti ada penyakit yang lebih besar, yaitu merupakan suatu kejadian yang sudah diprediksi oleh Alkitab. Jadi intinya Tuhan juga bilang kita itu dikasih tahu bukan supaya kita takut, tapi supaya kita jangan khawatir, karena Tuhan itu juga sudah tulis di Alkitab sebelumnya. Kira-kira gitu sih Pak. Oke, thank you Bro Ian. Ini linknya baru di-share menurut beberapa peserta, kemungkinan akan ada beberapa pertanyaan baru masuk ya, tapi sampai saat ini sih belum. Kalau Pak Simon ada saya tambahkan apa yang Bro Ian. Ya, ini ya, kan pada saat penciptaan manusia, itu kan Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa manusia itu akan berkuasa atas bumi kan. Jadi Tuhan bilang dominion manusia terhadap binatang dan terhadap segala isi bumi. Nah, masalahnya adalah makin ke sini dominion itu makin hilang. Jadi manusia itu makin takut sama binatang, makin kalah sama binatang. Nah, corona itu adalah salah satu bentuk itu, bahwa Tuhan memperlihatkan bahwa manusia tidak lagi dominion atau berkuasa atas binatang. Makanya kita yang anak-anak Tuhan, seandainya pun diizinkan Tuhan kena corona gitu misalnya ya, itu Tuhan sudah menciptakan antibodi, sistem antibodi yang bagus gitu, yang sempurna. Jadi virus itu akan dikalahkan dari dalam gitu. Nah, kalau orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, dia akan cari obat, dia akan stres mikirinnya, dia akan gelisah sampai akhirnya dia meninggal gitu ya. Nah, termasuk juga tadi yang tsunami Jawa Timur juga sama kan. Jadi ini hanya untuk pesan buat Tuhan adalah kita ini harus waspada, bersiap-siap gitu. Karena menjelang kedatangan Tuhan itu kan tanda-tandanya adalah gempa, bencana, perang, kelaparan gitu kan. Nah, kalau dibilang dari dulu sudah begitu, ya makanya dari dulu Tuhan udah bilang kita siap-siap, waspada. Itu aja sih pesannya. Jadi jangan sampai terlalu dipikirkan sehingga kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita tetap waspada supaya kita jangan terjerumus atau jatuh. Sehingga saat nanti Tuhan datang kita nggak siap gitu. Ya, Itu Bro Ian. mungkin untuk yang tsunami Pak ya, saya pernah waktu itu pikirin ya bahwa kalau tsunami-nya terjadi di pulau antah berantah yang nggak ada populasinya sebenarnya fine-fine aja. Tapi problemnya tsunami itu ketika terjadinya di daerah yang banyak populasi, kita mulai khawatir, wah ini ada tsunami. Tapi Alkitab sendiri sebenarnya udah tulis, Tuhan bilang orang yang tidak bijak itu yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi mungkin salah satu pandangan saya tentang tsunami ya itu, rumahnya jangan dekat-dekat laut.
Tapi khusus buat yang itu perumpamaan, Bro Yan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, apa namanya itu perumpamaan yang bilang ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Pak, mohon pandangannya tentang hamba Tuhan yang suka menghitung-hitung waktu kedatangan Tuhan. Dan apa pandangan Bapak terhadap rapture? Oke, kalau saya pribadi percayanya rapture itu adalah sebuah kejadian pengangkatan nanti ketika Tuhan Yesus datang. Jadi itu bukan kejadian terpisah. Kalau hamba-hamba Tuhan yang hitung-hitung waktu, saya memang kadang suka nontonin yang kayak gitu. Tetapi kita tahu sendiri yang hitung-hitung waktu itu udah beberapa kali salah ya. Dan Alkitab sendiri tulis tentang waktu itu hanya Allah Bapa yang tahu. Jadi cukup kita bersiap-siap. Memang ada yang waktu itu yang menarik tuh yang ngitungin dari kitab Kejadian. Dia ngitung dari kitab Kejadian dan dia hitung bahwa satu masa itu 1.000 tahun. Jadi katanya bumi itu 6.000 dan mereka ngitung yang paling menarik menurut saya dari penghitungan waktu itu yang kitab Daniel ya. Jadi Tuhan bilang perumpamaan pohon ara, di mana kalau kita sudah bisa lihat tunas pohon ara, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Dan di mana pohon ara itu kita tahu melambangkan Israel. Tapi ada yang bilang juga pohon ara melambangkan tunas Israel yang adalah orang Kristen. Nah, kalau kita lihat itu dari masanya dan Tuhan juga sendiri bilang, waktu itu saya sempat bingung kok Tuhan bilang orang yang melihat pohon ara itu generasi ini nggak akan habis ya. Jadi masuk generasi tersebut akan lihat, dan kita tahu di Alkitab itu satu generasi 80 tahun. Jadi ada yang nyambungin memang, di mana dia bilang satu generasi 80 tahun ditambahin kemerdekaannya Israel 1948 itu artinya tahun 2028. Ya saya sendiri nggak tahu, tapi kalau dilihat-lihat dari kejadian sekarang makin banyak perang, makin banyak ini, terus orang-orang juga banyak yang meninggalkan firman Tuhan, terus juga banyak orang yang khususnya yang saya lihat itu ya, yang ayat 24 itu bilang orang itu kasihnya makin dingin. Nah, ya kita lihat sendiri di tubuh Kristus sekarang orang itu bukan fokus mengasihi, malah fokus berdebat. Oh, doktrin ini salah, doktrin ini benar. Dan menurut saya yang paling benar adalah doktrin kasih Kristus. Di mana Tuhan mengasihi kita, ya kita harus mengasihi sesama. Nah, jadi saya rasa itu. Jadi untuk menjawab tentang hitung-hitungan, memang ada beberapa versi. Saya sih cukup tahu dan kita cukup hidup kudus. Itu penting sekali ya. Oke, kemudian yang mengenai rapture? Oke, ya rapture saya sendiri nggak percaya rapture itu pengangkatan terpisah. Saya percaya itu satu kejadian yang sama dengan kedatangan Kristus nanti. Oke. Kemudian, Salam Pak, bagaimana dengan Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga? Apa itu sudah termasuk bagian di Wahyu soal semua tentara akan berperang itu? Ya, jadi kalau Wahyu itu semua tentara perang yang 200 juta itu saya rasa belum terjadi, tapi yang Perang Dunia 1 dan 2 memang itu menggambarkan tentang perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, jadi sebagian itu merupakan eskalasi dari kejadian. Kalau kita lihat nubuatan dan penulisan Alkitab itu kadang bisa terjadi beberapa masa, dan ini saya ingat salah satu teman saya yang pernah bilang waktu itu, dia bilang karena ucapan Tuhan Yesus itu abadi, jadi bisa aja itu merupakan kayak apa di istilahnya di Alkitab itu foreshadowing apa Pak bahasa Indonesia foreshadowing? Apa ya? Jadi seperti misalnya Tuhan Yesus itu kan digambarkan oleh Musa, jadi itu kayak Oh ini, aduh, saya lupa ya. Iya, kemarin saya ada bahas tuh. Masih. Ya udah coba sambil jalan, ntar saya inget deh. Ya. Jadi kalau peperangan itu dulu ada dan sekarang pun masa depan ada. Tipologi, iya, tipologi. Bro ya, tipologi. Ya. Nah, saya tambahin sedikit ya buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu mau memahami membaca Wahyu, Bapak Ibu harus baca dari Daniel dulu. Karena Daniel itu mirip seperti Yohanes, bedanya Daniel mengalami langsung. Jadi Tuhan itu memberikan langsung tentang kerajaan Babel. Nah, itulah yang akan nanti, gambaran itulah yang akan ada di Wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerti mengenai Wahyu, nggak bisa lari dari Daniel. Base-nya Daniel dulu. Karena Daniel itu perjanjian lama yang sudah terjadi gitu ya. Wahyu ini belum terjadi. Jadi makin kita ngebahas Wahyu, makin banyak persepsi tadi yang tadi Pak Ian katakan, makin banyak orang-orang yang mengasumsikan, yang ngitung-ngitung gitu ya.
Tapi Bapak Ibu coba perhatikan gini ya, saya tidak mau menghakimi hamba Tuhan gitu, tapi Bapak Ibu lihat aja, sesuatu yang nggak jelas, yang bisa multitafsir, itu makin lama makin ngaco gitu. Apalagi kalau misalnya itu dibahas terus, diseminarkan gitu ya, nanti makin bingung deh kita gitu. Makanya pesannya tadi adalah cukup kita tahu, yang jelas Tuhan Yesus pasti datang, itu udah pasti. Akan ada kebangkitan orang mati, itu udah pasti. Udah itu aja yang pasti-pasti aja. Yang lain-lainnya nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Sampai ini ada pertanyaan naga gitu ya. Mohon penjelasan tentang naga. Ya, nanti kalau ini udah dijelasin tentang naga, apa untungnya buat kita gitu loh. Ya kan? Naga ini kan artinya penguasa kan. Kalau kita baca naga ini apa namanya? Binatang yang kita nggak tahu apakah ini ada atau enggak. Tapi di Wahyu katanya ada, ya kan? Nah, inilah perdebatan orang-orang Kristen dulu sehingga seperti yang saya pernah jelaskan muncullah 40.000 denominasi. Karena mereka membahas hal-hal non esensi. Ya, kalau kita membahas yang esensi, berdebat soal esensi, itu benar gitu loh. Nah, esensi buat kita itu apa? Yesus itu Tuhan, itu esensi. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, itu esensi. Jadi kalau orang yang sudah bilang, enggak, Allah itu enggak Tritunggal, dia cuma satu gitu misalnya. Ya betul, cuma satu, tapi kita percaya Allah itu enggak, dia enggak percaya Allah itu enggak. Berarti udah esensi, kita udah enggak sepaham sama dia gitu ya. Tapi kalau yang non esensi, nggak usah terlalu energi kita nggak usah terlalu banyak dihabiskan gitu karena nggak ada gunanya gitu ya. Itu sih pesannya saya gitu ya. Karena kita nggak bukan seminar tentang akhir zaman, ini bukan, karena ini Bible study, kita bukakanlah mengenai pengetahuan. Nah, kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan pakai, bapak-bapak gereja itu yang menafsirkan, yang menggambarkan sehingga kita bisa mengerti lah. Kira-kira begitu aja ya. Hanya untuk pengetahuan aja buat kita gitu. Jangan terlalu stres mikirin sehingga akhirnya jadi ngitung-ngitung, terus jadinya aneh-aneh gitu ya. Nah, khusus untuk yang perang dunia ini, Bapak Ibu lihatnya begini, di Alkitab itu ada ngomong begini, kedatangan Tuhan Yesus itu mirip seperti keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu kan Tuhan kirim Musa atau mengeluarkan mereka itu karena mereka teriak minta tolong, sudah nggak tahan terhadap perbudakan di Mesir, gitu ya. Nah, nanti Israel ini akan diserang karena Israel itu terlalu superpower, dia dibenci sama orang-orang, sama negara-negara di sekitarnya, dia akan diserang. Waktu dia diserang itulah dia nggak, karena kan memang ini yang ditunggu Tuhan kan, karena bebalnya keras kepalanya gitu ya orang Israel ini, dia nggak percaya Mesias gitu, sehingga pada saat nanti dia diserang inilah, apakah itu mau dibilang perang dunia ketiga atau apa, kita nggak tahu, ya kan ya, kita nggak tahu. Tapi pada saat mereka itu diserang itulah mereka ini minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong kami sudah nggak tahan. Nah, disitulah Tuhan datang gitu untuk menolong. Makanya semua berkaitan dengan Yerusalem baru karena pusatnya memang ada di sana, ada di Israel. Nanti ada perang Armageddon lah, yang sampai darah itu dibilang setinggi tali kekang kuda gitu ya. Nanti kalau ke Israel itu akan dijelasin, ini loh tanah yang dibilang Armageddon itu kalau kuda segini akan tingginya segini, itulah penderitaannya anak-anak Tuhan gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan ya. Menurut Bapak, antikristus itu sosoknya seperti apa? Oke, jadi kalau kita baca Alkitab dan lihat perkembangan zaman sekarang, ya antikristus nanti sosoknya merupakan sebuah negara ya, negara dan pemimpin negara, karena untuk mengatur dengan segitu banyak orang dan mengatur ekonomi, itu konteksnya pasti menurut saya sih negara. Dan kembali lagi tadi mungkin yang Pak Simon katakan, justru yang saya lebih kagum itu, saya bukan takut sama wahyunya, tapi saya lebih kagum sama penulis Alkitab Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau kita lihat Wahyu itu ngomongin kejadian Yerusalem dan kejadian Yerusalem baru. Saya lihat secara sejarah ketika saya waktu itu masih mempelajari agama Kristen dan belum jadi orang Kristen, tahun 1940-an itu bahasa Ibrani itu hampir extinct loh, hampir nggak ada, tinggal sisa satu orang yang bisa ngomong lancar. Dan saat itu orang itu niat untuk menghidupkan kembali bahasa Ibrani sehingga dia itu bikin kamus dan dia mulai nulis koran. Saya lupa nama orangnya siapa, cuman saat itu bahasanya tuh udah nggak dipakai karena kan terjadi diaspora di mana orang Israel itu tersebar ke seluruh bumi. Nah, jadi kalau saat itu kita baca Alkitab, kita pastilah wah Alkitab salah nih, kelihatannya nggak akan kejadian nih Wahyu di mana akan ada perang dengan bangsa Israel. Tapi 1948 Israel merdeka dan yang diaspora itu kembali dan mereka mempunyai semangat untuk menghidupkan bahasanya kembali sehingga mereka bikin vocabulary baru yang terjadi sekarang bahasa Ibrani modern. Jadi saya kagum sama penulis Alkitab Tuhan sendiri yang
yang luar biasa gitu Pak. Jadi itu sih yang pengen saya ambil ya dari pelajaran ini. Dan juga yang unik ini, ya bilang bahwa engkau akan dibenci karena namaku. Dan saya perhatiin ini bener loh. Maksudnya sebenarnya Tuhan Yesus tuh salah apa? Kenapa kita sebagai pengikut Tuhan itu selalu dibenci orang? Itu saya juga bingung. Kenapa nggak ada yang benci agama lain, misalnya Buddha gitu kan, kelihatannya damai-damai aja tuh. Walaupun agama ada begitu banyak, kenapa selalu Kristen yang diserang? Itu jadi satu, bukan pertanyaan ya, itu jadi memang Alkitab udah tulis. Jadi saya sih uh, ya takjub sama penulis Alkitab ini, di mana orang itu adalah Tuhan, Pak. Tadi sorry, pertanyaannya apa? Antikris. Ya, jadi antikris negara sih kalau saya lihat. Ya. Dan untuk jawab yang tadi binatang-binatang, kalau saya melihat kesamaan binatang itu dengan negara sebenarnya. Jadi kalau mereka bilang beruang kan itu Rusia. Terus mereka bilang ada singa yang bersayap elang itu Amerika. Jadi mungkin ada kesamaan dengan negara ya. Iya, iya. Tapi sekali lagi ini masih tafsiran kan? Iya, betul. Setuju ya, gitu ya. Yang penting kita ini jadi pengetahuan aja. Oke, saya tambahkan mengenai antikris. Bapak Ibu gini, antikris itu adalah siapapun yang anti sama Kristus, gitu ya. Dan saat ini di Indonesia terutama ini sangat kelihatan, gitu ya, antikris ini. Segala sesuatu yang berhubungan sama kekristenan itu kita dihambat, izin gereja semua segala macamnya. Jadi antikristus itu di zaman dulu orang-orang yang menentang Kristus, menentang Yesus itu antikris, gitu ya. Jadi kalau ditanya itu apa ya, semua segala sesuatu yang menentang tentang keilahian atau ketuhanan Kristus itu mereka benci, itulah antikris. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini pertanyaannya bagus nih satu ini karena ini menjurus kepada tema gitu ya. Bagaimana pandangan Paulus tentang kebangkitan orang mati di masa depan? Pak, itu saya kurang tahu Pak, bisa bantu kebangkitan? Ya, oke, gini ya. Jadi kan memang temanya Bible Study hari ini adalah kebangkitan pada masa yang akan datang. Nah ini pertanyaannya memang mengacu ke sana gitu ya. Bapak Ibu yang bertanya ini ataupun siapapun yang mengikut Bible Study, untuk kita mengetahui kebangkitan masa depan, referensi ayatnya adalah 1 Korintus 15. Jadi 1 Korintus 15 itu bicara mengenai kebangkitan masa depan. Artinya begini Bapak Ibu, kan kebangkitan masa lampau itu Kristus jadi teladan, jadi contoh. Kebangkitan masa kini adalah kita, yaitu kebangkitan rohani kita. Selama kita menerima Kristus, maka rohani kita dibangkitkan. Dan waktu rohani kita dibangkitkan, artinya kita hidup lagi, dan kita memperoleh hidup yang kekal, kita tidak lagi mati, dan itu yang kita harus kerjakan gitu kan, supaya banyak orang juga bisa menerima kebangkitan yang sama. Tapi kebangkitan masa depan itu adalah orang-orang percaya yang tubuh kita sudah mati, nanti akan dibangkitkan. Jadi pandangan Paulus tentang kebangkitan orang mati di masa depan itu adalah begini. Nanti tubuh kita akan bangkit tapi dengan tubuh yang baru. Jadi Paulus itu kasih perumpamaan mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu waktu dia tumbuh pohonnya, itu waktu dia mau tumbuh pohon baru, itu bukan pohonnya yang ditanam, bijinya kan ditanam kan. Nah, waktu biji ditanam itu, dia kan dipisahkan kan, dia dipisahkan dari pohonnya, itulah yang dibilang mati. Karena dia tidak dapat suplai lagi dari pohonnya kan. Nah, mati itulah dia dikuburkan dalam tanah. Itulah perumpamaan manusia. Nah, saat nanti dia tumbuh, kita kan nggak pernah tahu bahwa gimana nanti tumbuhnya ya. Tapi Tuhan kasih pertumbuhan kan, betul ya. Tuhan kasih pertumbuhan, akhirnya tumbuhlah pohon, gitu kan. Nah, begitu pun juga dengan tubuh manusia. Jadi tubuh jasmani kita mati masuk ke tanah, tetapi tubuh rohani kita nanti Tuhan yang akan kasih, dan itu tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa. Nah, itulah pandangan Paulus tentang kebangkitan orang mati di masa depan. Ada harapan di sana dan kita harus percaya itu. Oke, gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan lagi. Mohon izin, apakah nubuatan, ramalan, dan penglihatan itu sama? Bagaimana cara kita membedakannya? Sorry ini saya agak apakah nubuatan, ramalan, dan penglihatan itu sama? Nubuatan, ramalan, dan penglihatan itu sama. Mungkin saya rasa nubuatan, penglihatan, dan itu sama ya Pak, cuman dalam form yang berbeda-beda. Karena Tuhan kan bilang di akhir hari itu Tuhan akan memberikan anak-anak Tuhan itu mimpi-mimpi juga tentang yang akan terjadi. Ya, gitu ya. Jadi ini sama ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah
orang-orang saat ini sudah meninggal dalam Tuhan ataupun orang berdosa saat ini, mereka ditempatkan di mana saat menunggu kebangkitan Tuhan yang kedua? Oke, jadi kalau untuk jadi ada namanya Firdaus Gehenna ya, disebutkan dunia orang mati. Jadi sebelum surga baru dan bumi baru diciptakan, itu ada di Alkitab namanya Gehenna, dan di Gehenna itu mungkin yang digambarkan sebagai dua tempat di mana ada satu abyss, palung ya, palung yang terpisahkan yang dia katakan di pangkuan Abraham itu. Nah, jadi di Gehenna Oke. ini ada dua tempat yang dinamakan, satu Firdaus, yang satu Tartus kalau nggak salah. Dan di sana orang mati itu saat Oke. ini berada. Dan juga Ya, ini tempat yang ini Tuhan Yesus turun 3 hari 3 malam, Pak, ya berarti. ya. Oke. Ya. Nah, ini yang lagi hot nih ya, kemarin tapi akhirnya sudah ceasefire gitu ya. Apakah perang Palestina dan Israel adalah salah satu tanda akhir zaman? Ya, jadi kalau perang Palestina itu sendiri, kita lihat sebelum perang Palestina itu terjadi, sebenarnya kan Israel itu tadinya nggak ada di sana ya. Jadi ketika 1948 Israel itu diberikan tanah itu oleh Inggris kalau nggak salah, dinyatakan bahwa bangsa Israel Inggris ya ada, betul. ya. Mereka mulai mencokol di sana, dan Israel itu menganut kepada Alkitab bahwa ini tanah sudah diberikan dari zaman dulu nenek moyangnya kepada bangsa Israel. Jadi mulailah terjadi peperangan, dan mungkin sebenarnya peperangan itu misunderstanding. Cuman kita bisa lihat bahwa dunia itu sangat-sangat memandang negatif Israel terhadap peperangan ini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini adalah peperangan antara Israel dan teroris, karena kan Israel juga punya hak untuk melindungi rakyatnya ya. Tapi saat itu yang menurut saya nggak benar itu adalah dari sisi sananya, kenapa kok rudal-rudal disimpan dekat sekolah dan di kitab. Dan saya pun membaca beberapa artikel tentang di mana ketika Israel itu mau nyerang ke sana, mereka pun ngasih warning dulu, tempat ini bakal kita bom nih. Maka kita lihat semua video-video itu bisa pas banget ke videoinnya. Jadi bukan Israel lagi nyerang tempat umum, tapi memang di sana ada alat-alat yang bisa membunuh rakyat Israel, dan di mana di Israel sendiri pun ada orang Arab dan orang lainnya. Ya, cuman ini merupakan sebuah sebuah pertanda ya tentang akhir zaman, yang nggak bisa dihindarin bahwa suatu hari itu akan terjadi peperangan besar di daerah sana melalui konflik-konflik yang udah ada. Oke. Nah, bro, yang saya tambahin ini menarik nih tentang Palestina Israel ya. Kalau di Indonesia ini dianggap perang agama, padahal bukan ya, ini bukan perang agama. Nah, kalau secara rohaninya itu begini. Waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang sama Yosua, setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Dan Yosua menginjak dan dibagi-bagi. Ada dua suku yang dia mintanya sebelum menyeberang ke Kanaan. Kalau nggak salah Ruben sama apa ya, saya lupa ya, anaknya Yusuf tuh setengah. Jadi anaknya Yusuf siapa namanya? Kok saya lupa sih. Udah lupalah ya, anak Yusuf dua. Nah, dua suku itu sebelum masuk tanah Kanaan, dia di seberang Sungai Yordan. Nah, sisanya masuk. Nah, Yosua itu udah keburu tua. Jadi secara rohaninya, Yosua itu tidak menginjak sebagian tanah Palestina. Makanya itu menjadi persoalan kan. Dan Tuhan bilang kan, saat engkau masuk ke tanah perjanjian itu, kau harus bunuh semuanya. Nggak boleh ada disisain. Baik dia perempuan, ibu hamil, kayak anak-anak, harus dimati. Kenapa? Karena Tuhan bilang nanti kamu akan kawin-mengawin. Nah, itulah terjadi kan, orang-orang yang kawin-mengawin dengan orang Israel itulah yang disebutnya orang-orang Samaria. Dan orang Samaria itu tidak dianggap sebagai orang Yahudi, mereka dimusuhin dan orang Yahudi tidak ngobrol sama mereka karena mereka dianggap tidak layak untuk mereka diajak ngobrol gitu ya. Nah, kehebatannya Israel itu adalah karena ada di dekat Palestina. Kalau Bapak Ibu ada di daerah Manado, daerah Siborong-borong gitu ya, itu gempa itu makanan sehari-hari. Makanya rumah mereka itu rumah panggung. Jadi kerasa tuh goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang itu udah biasa. Nah, Israel itu diroket sama Palestina itu udah tiap hari sebenarnya. Makanya Israel itu bikin namanya Iron Dome. Jadi Iron Dome itu kayak kembang api, setiap roket yang diluncurin, Iron Dome-nya lepas supaya apa? Nabrak di udara. Jadi nggak sempat kena ke Israel. Bayangin, perang 10 hari kemarin, Israel yang mati cuma puluhan lah gitu ya. Tapi dari sananya ratusan, 300 atau berapa gitu yang mati gitu. Nah itulah bedanya gitu loh.
orang yang di dalam Tuhan sama yang enggak. Tapi ya memang inilah apa namanya kekeras kepalaan gitu ya, kebebalan orang-orang Israel itu gitu loh di sana. Dan mereka itu PBB sebenarnya udah ngasih tahu ini miliknya Palestina, tapi sama Israel ya diambil juga karena memang buat dia merasa ini tanah yang udah Tuhan kasih buat mereka gitu. Oke, itu ya tadi ya. Nah, ini ada masukan dari Ibu Meli nih. Bilangnya foreshadow itu artinya pertanda. Jadi kalau dalam bahasa teologianya ini adalah tipologi. Jadi misalnya gini, Musa itu tipologinya Yesus. Nah, apakah dibilang Musa pertanda Yesus? Ya boleh juga, tapi kurang agak tepat ya. Tipologi itu artinya apa? Menyerupai atau nubuatan lah boleh dibilang. Daud juga tipologi Yesus, Yusuf tipologi Yesus, Yunus tipologi Yesus, gitu kan? Karena mereka mengalami atau bertindak atau nanti akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Thank you ya, Ibu Meli, untuk masukannya. Oke. Bagaimana tentang pembangunan bait Allah yang ketiga? Oh ya, ini penglihatan Nabi Yeremia kalau nggak salah Pak ya. Yang bait Allah ketiga itu saya belum pelajari Pak. Memang kalau kita lihat ke Israel itu mereka jual tuh Pak bait Allah ketiga. Ya, betul. Ada puzzle-puzzlenya. Terus saya waktu itu baca ayatnya, oh ya ada ya. Jadi saya jujur kalau bait Allah ketiga saya belum pelajari Pak. Oke, saya ceritain ya mengenai Yeremia. Jadi Yeremia itu adalah nabi terakhir yang memperingatkan yang memperingatkan kerajaan Yehuda tentang pembuangan Babel. Jadi sebelum Yeremia itu udah banyak nabi-nabi itu yang memperingatkan bahwa kalau kamu nggak bertobat, nanti akan datang satu bangsa yang kejam yang akan memusnahkan Yerusalem termasuk bait Allah, gitu ya, dan kamu akan diangkut gitu ke dalam pembuangan yang akhirnya terjadilah Babel, gitu. Nah, pada saat mereka pembuangan ke Babel kan kembali lagi tuh. Jadi setelah mereka selesai 70 tahun, nah 70 tahun mereka kembali, nah mereka punya kerinduan untuk mereka bangun bait Allah, gitu. Nah, kerinduan itulah yang akhirnya diwujudkan. Nah, ini juga semacam, nggak tahu apakah ini benar atau enggak, katanya dari sejak saya SMA tahun 87-an gitu ya. Jadi udah berapa tuh 24 tahun 34 tahun berarti ya. Masa itu dibilang adalah bahwa di bawahnya kubah Masjidil Aqsa itu katanya lagi dibangun bait Allah. Jadi nantinya dia nggak muncul. Jadi katanya nanti ada gempa kan. Saat gempa terjadi itu semua runtuh. Saat semua runtuh dia akan turun tuh tanahnya. Jadi seolah-olah nanti bait Allah ketiga itu muncul gitu loh, selalah gitu. Nah itu pembahasan dari dulu yang dibahas, tapi ya sudahlah, itu jadi pengetahuan kita nanti ke Israel juga akan dijelasin mengenai pembangunan bait Allah ini, dan katanya orang-orang pilihannya sudah dipilih, dia minum susunya sapi merah kalau gitulah katanya ya kan. Keturunan siapa kalau bayinya lahir dibesarkan dengan caranya Yahudi, supaya nanti orang-orang inilah yang bangun karena hanya mereka yang kuat katanya angkat-angkat batu-batu itu. Tapi kita nggak tahu kebenarannya. Betul nggak di bawahnya kubah emas itu lagi sedang dibangun bait Allah, nggak ada yang tahu. Atau ada yang udah pernah di sana juga, saya belum pernah ketemu. Ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah 10.40. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pandemi corona, di mana hamba Tuhan yang ingin menunjukkan imannya tapi nggak ikut aturan pemerintah? Jadi kalau ya karena saya sendiri udah ngalamin sakit corona ya, dan ya tadi Pak Simon pun bahas tentang manusia itu harusnya mendominasi makhluk-makhluk hidup. Nah, jadi kalau saya sendiri sih saya ikut banget prokes karena saya nggak mau kena corona yang kedua kali. Ya, jadi apapun yang ditulis di maksudnya kalau hamba Tuhan itu bilang kita nggak usah takut, akhirnya nggak prokes, menurut saya juga nggak bijak ya, karena kita itu kan masih hidup di bumi ini, belum bumi yang baru. Kalau udah di bumi yang baru mungkin saya nggak pakai masker nggak apa-apa. Iya, Alkitab juga bilang loh Bro Ian, kan kalau kita harus tunduk kepada pemerintah yang sah kan, karena betul. pemerintah itu kan atas persetujuan Tuhan, jadi ya kita belajarlah taat gitu. Tapi memang hari-hari ini saya perhatikan ya, terutama orang-orang tua ya, mereka bilang begini, lihat orangnya prokes malah kena katanya, tapi yang nggak prokes malah nggak kena. Lah iyalah, dia nggak pakai masker, sekelilingnya pakai masker, dia nggak kena lagi kan. Betul Pak. Ya kan, tapi bukan berarti harus jadi melanggar aturan gitu kan, enggak lah, ya kan.
Jadi tetap bagaimanapun kita ikut aturan lah, apalagi pemerintah yang buat, karena pemerintah itu ada sudah ditunjuk Tuhan. Oke, Bapak Ibu, itulah Bible study kita di hari ini. Semua pertanyaan sudah dijawab, ini sudah 10.40. Sekali lagi adalah yang penting kita belajar, kita mengimani Yesus gitu ya. Kalau kita mau berpengetahuan ya kita berpengetahuan lah, tidak usah ngabisin energi untuk hal-hal yang non esensi. Oke, thank you Bro Yan, kita kembalikan ke host.